Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu taala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di kaidah ke-24, Al-Qur'an yurshidu ila tawassut wal i'tidal fil umur wa yadhummu at-taqsir wal ghulu wa mujawazatal had. Al-Quran mengarahkan kita kepada pertengahan, ya, at-tawassut wal i'tidal fil umur, pertengahan dalam setiap perkara, dan mencela, ya, at-taksir, meremehkan, wal ghulu, ya, berlebihan. Jadi meremehkan dan berlebihan itu sama-sama dicela oleh Al-Quran. Wa mujawazatal had, dan melampaui batas, ini juga dicela oleh Al-Quran. Yani meremehkan dan juga berlebihan, ya, itu sama-sama melampaui batas. Jadi ada batas atas, batas bawah, begitu ya. Maka ada tafrid, ada ifrat. Tafrid meremehkan, ifrat berlebihan. Ini sama-sama dicela oleh Al-Quran. Maka Al-Quran mengarahkan dalam setiap perkara, mengarahkan kita, memerintahkan kita kepada pertengahan. Qala ta'ala innallaha ya'muru bil adl. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran, sesungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul amara rabbi bil qist." Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku memerintahkan dengan adil. Wal ayatul amirah bil adli wan nahiyah an diddihi katsirah. Dan ayat-ayat yang memerintahkan kepada keadilan dan yang melarang untuk berbuat lawan dari keadilan, yaitu, ya, antara meremehkan ataupun berlebihan tadi, itu banyak sekali. Wal adl fi kullil umur, dan yang namanya adil di setiap perkara itu adalah luzumul haddi fiha, yaitu sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam perkara tersebut. Ditetapkan oleh siapa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan oleh syariat. Maka batasan meremehkan dan berlebihan itu batasannya kita kembalikan kepada syariat. Ya, batasannya kita kembalikan kepada syariat. Mana yang tawassut, mana yang i'tidal, mana yang pertengahan, mana yang meremehkan, mana yang berlebihan, batasannya, kriterianya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dikembalikan kepada kebiasaan kita, adat istiadat kita. Jangan dikembalikan kepada, ya, selera kita. Karena kalau demikian, maka orang yang berlebihan akan menganggap orang yang pertengahan sebagai orang yang meremehkan. Dan orang yang meremehkan akan menganggap orang yang pertengahan sebagai orang yang berlebihan. Makanya ada istilah mabuk agama. Allahu musta'an. Mabuk agama diarahkan oleh orang-orang yang meremehkan masalah agama terhadap orang-orang yang, ya, diarahkan kepada dua kategori. Orang yang berlebihan, memang berlebihan secara syariat, dan orang yang pertengahan secara syariat. Istilah mabuk agama dicapkan kepada, ya, semua orang yang mereka anggap, ya, berlebihan dalam agama, padahal mereka sendiri yang meremehkan dalam masalah agama. Ini istilah mabuk agama. Ya, maka ini intinya adalah, ya, standar pertengahan di dalam syariat itu dikembalikan kepada standar syariat itu sendiri. Ya, dikembalikan kepada apa yang Allah perintahkan dan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wal adil fi kullil umur, yang namanya adil dan pertengahan dalam setiap perkara itu adalah luzumul haddi fiha, sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh syariat di dalam perkara tersebut, wa alla yaghlu wa yatajawazal hadd, dan juga tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Kama la yaksuru wa yada'u ba'dal haqqi fa fi, maka demikian pula, ya, tidak berlebihan, tidak melampaui batas, demikian pula tidak, ya, meremehkan, tidak kekurangan dalam masalah tersebut.
tidak ya melakukan ya tidak kemudian tidak melakukan sebagian hak, maka ini namanya al-adl fi kullil umur, yang namanya adil dan pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan, tidak lebih dan tidak kurang, ya. Fa fi ibadatillah amara bitamassuk bima alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayatin katsirah. Maka kemudian penulis di sini menyebutkan contoh-contoh pertengahan, wasatiyah, contoh-contoh pertengahan dalam banyak perkara. Pertengahan dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amara bitamassuk bima alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayatin katsirah. Yani syariat memerintahkan, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berpegang teguh terhadap apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini disebutkan di banyak ayat. Wa naha an mujawazati dzalika wa ta'addil hudud fi ayatin katsirah. Dan Al-Qur'an juga melarang kita untuk melampaui batas. Wa ta'addil hudud, ya, melampaui batasan-batasan, ya, yang ini juga banyak disebutkan di ya banyak ayat. Wa dzammal muqassirina anhu fi ayatin katsirah, dan juga Al-Qur'an mencela orang-orang yang kurang dalam masalah ini, yang meremehkan dalam masalah ini juga dalam banyak ayat. Ya, maka di sini kita mendapatkan kesimpulan ya bahwa yang namanya pertengahan dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh berlebihan. Karena Nabi Muhammad SAW misalnya telah menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka ini termasuk orang-orang yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, berlebihan. Tapi ada juga orang-orang yang sudah ada perintahnya, sudah jelas perintahnya, tapi mereka tidak melakukan amalan ibadah tersebut. Salat 5 waktu cuma sebagian waktu saja yang dilakukan misalnya. Puasa Ramadan bolong-bolong misalnya, tanpa uzur. Maka ini meremehkan. Maka Al-Qur'an mencela keduanya, orang yang berlebihan dan juga orang yang meremehkan, karena Al-Qur'an memerintahkan kita kepada pertengahan dalam masalah beribadah kepada Allah. Dan standar pertengahan dalam masalah ibadah kepada Allah adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ibadatu allati amara Allah biha ma jama'atil ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasul. Maka ibadah yang Allah perintahkan itu adalah ya ibadah sesuatu yang menggabungkan dua hal. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fuqida fihi al-amran aw ahaduhuma fahiya minal a'malil laghiyah. Maka jika suatu ibadah itu tidak ada dua unsur ini, tidak ikhlas atau juga tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka amalan tersebut tidak sah. Atau misalnya salah satunya saja tidak terpenuhi, maka juga amalan tersebut tidak sah. Amalan tersebut ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tidak sah. Amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, akan tapi tidak ikhlas, maka juga tidak sah. Wa fi haqqil anbiya war rusul sallallahu alaihi wasallam amara bil i'tidali wa huwa al imanu bihim. Kemudian masalah pertengahan dalam ya masalah para nabi dan rasul, haknya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an? Al-Qur'an memerintahkan untuk bersikap pertengahan, yakni mengimani mereka, beriman tentang mereka, beriman tentang kenabian dan risalah mereka, kerasulan mereka, mengimani tentang mereka. Wa mahabbatuhum al-muqaddamah ala mahabbatil khalqi. Cinta kepada mereka yang itu cinta ini dikedepankan, diprioritaskan daripada cinta kepada makhluk lain, daripada cinta kepada orang lain. Cinta kepada para nabi dan rasul harus lebih
didahulukan daripada cinta kepada orang-orang selain mereka. Bahkan walaupun itu ya orang tua kita, anak kita sendiri, cinta kepada para nabi dan rasul harus lebih dikedepankan. Itu diantara ya iman kepada mereka. Wa tawqiruhum, dan juga memuliakan mereka. Ya, memuliakan, menghormati mereka. Wattiba'uhum, dan mengikuti tuntunan mereka. Wa ma'rifatu aqdarihim, mengetahui tentang kadar kemuliaan mereka. Ya, tidak meremehkan mereka dan juga tidak berlebihan terhadap mereka. Wa maratibihim allati akramahumullahu biha, dan juga tentang derajat mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan mereka dengan derajat tersebut, derajat kenabian, derajat risalah, derajat kerasulan. Wa naha 'anil ghuluwi fihim fi ayatin katsira. Al-Qur'an telah melarang untuk berbuat berlebihan kepada mereka dalam banyak ayat. Wa huwa ayyurfa'u fawqa manzilatihim allati anzalahumullah. Ya. Apa contoh berlebihan terhadap para nabi dan rasul? Yakni mengangkat mereka, mengangkat derajat mereka lebih dari derajat yang Allah telah tetapkan untuk mereka. Wa yuj'alu lahum min huquqillahi allati la yushariku fiha musyarikun syai'un. Dan menjadikan untuk mereka ya sebagian hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang menjadi sekutu bagi Allah dalam hak tersebut, maka kemudian hak tersebut diberikan kepada para nabi dan rasul, ini namanya berlebihan. Mengatakan misalnya bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ilmu tentang lauh dan qalam, memiliki ilmu tentang lauhul mahfuz dan qalam, pena yang menuliskan catatan-catatan amalan, menuliskan amalan-amalan dan seluruh apa yang terjadi di lauhul mahfuz. Apakah Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut? Tidak. Akan tapi di qasidah Burdah misalnya disebutkan hal tersebut. Ini berarti ya memberikan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni sifat ilmu Allah yang itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini namanya berlebihan. Wa kama naha 'anit taqsiri fi haqqihim fil iman bihim, sebagaimana Al-Qur'an, yakni Allah Subhanahu wa taala melarang untuk meremehkan mereka, meremehkan para nabi dan rasul. Ya. Meremehkan dalam masalah mengimani mereka. Meremehkan dalam masalah mencintai mereka, wa mahabbatihim, wa tarki tawqirihim, dan juga ya Al-Qur'an itu melarang untuk seseorang itu meninggalkan memuliakan mereka, yakni tidak memuliakan mereka, itu dilarang oleh Al-Qur'an. Wa adam ittiba'ihim, melarang juga untuk perbuatan tidak mengikuti mereka, tidak meneladani mereka. Wa dhammil ghalina fihim, dan juga ya Al-Qur'an mencela, wa dhammal ghalina fihim, Al-Qur'an itu mencela orang-orang yang berbuat berlebihan kepada mereka, kan Nasara wa nahwihim fi Isa, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam fi ayatin katsira, dan celaan ini disebutkan oleh Al-Qur'an di dalam banyak ayat. Kama dhamma al-jafina lahum kal yahudi haitsu qalu fi Isa ma qalu. Dan juga Al-Qur'an mencela orang-orang yang meremehkan para nabi dan rasul sebagaimana orang-orang Yahudi, di mana mereka berkata tentang Nabi Isa alaihissalam apapun perkataan yang mereka katakan tersebut, mereka mencela Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya. Ya. Wa dhamma man farraqa bainahum, dan Al-Qur'an juga mencela orang-orang yang membedakan, ya, membeda-bedakan antara nabi dan rasul, membeda-bedakan antara nabi dan rasul yang satu dengan nabi dan rasul yang lain, yakni fa'amana bi ba'din duna ba'din. Maksud membedakan di sini maksudnya adalah mengimani sebagian nabi dan rasul tetapi tidak mengimani sebagian yang lain.
wa akhbara anna hadza kufrun bi jami'ihim. Dan Al-Qur'an mengabarkan bahwa ini semua adalah kekufuran terhadap seluruh nabi dan rasul. Kita mengingkari satu nabi dan rasul saja, satu nabi atau rasul saja yang itu disebutkan di dalil, ya, disebutkan di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita ingkari, kita tidak imani satu saja, maka itu sama saja dengan kufur terhadap seluruhnya. Ya. Mengingkari Nabi Musa alaihissalam, maka itu sama saja kufur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi dan rasul yang lain. Maka ini adalah tuntunan, ya, Al-Qur'an. Inilah yang namanya pertengahan dalam masalah beriman kepada nabi dan rasul, apa? Yaitu kita mengimani mereka, mencintai mereka, memuliakan mereka, mengetahui derajat mereka, tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan, tidak berlebihan sampai memuji berlebihan sehingga kemudian menjadikan sebagian hak Allah Subhanahu wa taala yang itu hak khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala diarahkan, dinisbatkan kepada nabi atau rasul, atau meremehkan sehingga mencela mereka, sehingga, ya, mengolok-olok mereka, sehingga tidak mengikuti tuntunan mereka. Maka ini adalah bentuk meremehkan terhadap mereka. Maka berlebihan dalam masalah ibadah dengan cara mengadakan perkara-perkara yang baru dalam masalah agama, itu berlebihan kita sebut tadi, itu karena meremehkan nabi dan rasul, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghulu fil ibadah itu karena taksir, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian karena meremehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menganggap mengadakan perkara-perkara baru dalam agama itu tidak masalah. Setelah mereka mengadakan perkara-perkara baru dalam agama, ini kita namakan berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Wa kadzalika yata'allaqul amru fi haqqil ulama'i wal auliya. Demikian pula Al-Quran juga membahas tentang haknya para ulama dan para wali Allah Subhanahu wa taala. Yajibu mahabbatuhum. Wajib untuk mencintai mereka. Wa ma'rifatu aqdarihim. Dan wajib untuk mengetahui kadar kemuliaan mereka. Ini siapa? Para ulama dan para wali Allah Subhanahu wa taala. Wala yahillul ghulu fihim. Tidak boleh untuk berlebihan tentang, ya, berlebihan dengan mereka. Wa i'tahum syai'an min haqqillahi wa haqqi rasulihi al-khass. Dan, ya, memberikan kepada mereka sesuatu yang itu merupakan hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang itu khusus untuk Rasulullah. Seperti menisbatkan kepada ulama bahwa dia bisa mengetahui masa depan. Ini berarti memberikan hak Allah kepada seorang ulama. Meyakini bahwa seorang ulama bisa memikul dosa-dosa pengikutnya. Ini keyakinan sufi. Keyakinan tariqat-tariqat. Sehingga setelah dosa-dosa pengikutnya itu dipikul, maka, ya, itu berarti dia bisa menghilangkan dosa tersebut. Ini berarti memberikan hak Allah kepada seorang, ya, kepada seorang manusia. Yang ini tidak boleh. Ini kesyirikan. Demikian pula tidak boleh bagi kita memberikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang ulama sehingga kita ikuti setiap perkataannya, meyakini bahwa semua perkataannya itu adalah al-haq. Yani seolah meyakini bahwa dia itu adalah maksum. Ini sama saja seperti menjadikan nabi baru. Maka ini hati-hati kepada orang yang ta'assub kepada mazhab. Ta'assub kepada imam mazhab. Meyakini bahwa semua kebenaran ada di mazhab itu. Ini adalah memberikan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada
seorang ulama. Ini tidak boleh. Dan seluruh imam mazhab tidak ridho jika mereka diperlakukan seperti itu, secara berlebihan seperti itu. Ya. Maka al-haq itu ada di ijtihadnya para ulama, tidak terbatas pada ijtihadnya satu ulama. Itu mengapa? Ya, tidak boleh bagi kita untuk ta'assub, mengatakan bahwa satu mazhab telah mengumpulkan seluruh kebenaran, mazhab yang lain berada di atas kebatilan. Ini kita membicarakan mazhab fikih. Ya, mazhab fikih. Maka ketika seseorang kemudian meyakini bahwa seluruh kebenaran ada di suatu mazhab misalnya, maka ini sama saja ya seolah dia menjadikan ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita belajar fikih sesuai dengan ya literatur mazhab, karena itu membuat kita belajarnya teratur, belajar dengan sesuai dengan ya kurikulum dan kitab-kitab yang sama istilahnya. Kita belajar dengan satu mazhab dulu supaya apa? Supaya istilah-istilah, mustalah-mustalah yang dipakai di kitab-kitab tersebut sama dulu. Urutan babnya kurang lebih sama. Ya. Kemudian cara membahasnya, sudut pandang membahas sebuah permasalahan kurang lebih sama. Setiap kitab di satu mazhab itu kurang lebih sama atau mirip-mirip, karena satu kitab dengan kitab sebelumnya itu saling melanjutkan dan saling ya kitab selanjutnya itu bertumpu pada kitab sebelumnya, sehingga istilahnya yang digunakan pasti sama atau minimal ya hampir sama. Kemudian urutan babnya, urutan kitabnya dan seterusnya hampir sama. Kemudian usul dan kaidah-kaidah yang dipakai itu sama. Maka belajar dengan literatur mazhab sangat bermanfaat, tapi tidak boleh ta'assub, tidak boleh fanatik. Tidak boleh kemudian meyakini bahwa saya tidak boleh keluar dari mazhab ini secara amalan. Kalau kita memilih suatu mazhab, maka seluruh amalan kita harus sesuai dengan mazhab ini. Ini tidak boleh juga kita berpikir demikian. Ana tidak ta'assub ya masyayikh, ana tidak ta'assub ustaz. Misalnya ada orang berkata begitu misalnya. Ana tidak ta'assub ustaz, tapi ana merasa kalau beramal harus sesuai ya 100% mazhab ini. Nah, ini sama saja. Ya, tapi lebih penting daripada orang yang memang mengatakan bahwa mazhab ini adalah yang benar semuanya. Ya. Maka mazhab itu hanyalah awalan untuk belajar, bukan ya bukan keseluruhan amalan kita kemudian di situ semua. Kalau misalnya nanti ada mustahid lain, ada imam mazhab lain yang ilmunya sampai kepada kita bahwa pendalilan imam mazhab lain, pendalilan ulama lain, pendalilannya lebih kuat daripada pendalilan yang dipelajari di kitab-kitab di mazhab yang kita pelajari, ya, maka kita mengamalkan pendapat tersebut, pendapat yang lain tersebut. Ya. Maka mazhab itu hanya ya tolakan, batu loncatan untuk mempelajari. Idealnya kita harus mempelajari seluruh mazhab. Idealnya kita harus mempelajari ya ijtihadnya seluruh para ulama. Mengapa antum menyempitkan perkara agama hanya pada ijtihadnya satu ulama saja? Jangan menyempitkan perkara agama dengan ijtihadnya satu ulama saja. Ya. Nah, itu imam mazhab. Tapi bukankah imam mazhab juga ada beberapa, tidak hanya satu, ya. Maka ini yang penting untuk diperhatikan. Ya, ini yang penting untuk diperhatikan. Masalah tamadzhub dan mazhab insyaallah akan dibahas di majelis yang lain, ya. Kemudian wala yahillu jafa'uhum wa adawatuhum faman 'ada lillahi waliyan faqad barazahu bil harb. Tidak boleh untuk meremehkan mereka. Siapa? Meremehkan para ulama dan memusuhi para ulama. Barang siapa yang memerangi, memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengumandangkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amara bitawassud bin nafaqat was sadaqat. Al-Qur'an juga memerintahkan untuk bersikap pertengahan dalam masalah nafkah dan sedekah.
wa naha 'anil imsak, dan melarang untuk ya menahan apa yang seharusnya kita nafkahkan, menahan apa yang seharusnya kita keluarkan. Wal bukhal wat taktir. Al-Qur'an melarang untuk berbuat pelit dan pelit, ya. Bukhal wat taktir, ini pelit. Kama naha 'anil israfi wat tabdzir. Sebagaimana Al-Qur'an melarang kita untuk berbuat berlebih-lebihan, ya, dan foya-foya, berbuat mubazir, yani. Ya, membuang-buang harta dan seterusnya. Maka ini adalah perintah Al-Quran dan larangan Al-Quran terkait masalah ini. Al-Quran memerintahkan untuk bersikap pertengahan, jangan berlebihan dan jangan juga ya meremehkan. Wa amara bil quwwati wasyaja'ati bil aqwali wal af'al. Al-Quran juga memerintahkan untuk ya memiliki menjadi seorang yang kuat dan pemberani dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Wa naha 'anil jubn. Al-Quran melarang untuk bersikap pengecut. Wa dzammal jubana. Dan Al-Quran mencela orang-orang yang mereka itu pengecut. Wa ahlal khawar wa dha'fin nufus. Al-Quran juga melarang orang-orang yang memiliki ya kepribadian yang lemah, memiliki jiwa yang lemah, tidak percaya diri. Kita pernah membahas tentang istilah percaya diri, ya. Itu silakan lihat di majelis-majelis sebelumnya. Bahkan sekarang Anda lupa apakah itu dibahas di majelis kajian kitab ini atau tidak. Yang jelas kita pernah membahas istilah itu. Kama dzammal mutahawwirin alladzina yulquna bi anfusihim wa aydihim ila tahlikah. Sebagaimana Al-Quran mencela orang-orang yang mencelakakan diri mereka sendiri. Orang yang bunuh diri, orang yang melukai diri mereka sendiri. Orang-orang yang menyodorkan, mendorong diri mereka sendiri ke dalam yang namanya celaka. Ini juga dicela oleh Al-Quran, tidak boleh bagi kita untuk melakukan hal ini. Sehingga ada ya yang namanya pertengahan dalam masalah ini. Ada yang namanya pertengahan dalam masalah ini. Wa amara wa hatha 'ala sabri fi ayatin katsirah. Dan Al-Quran juga memerintahkan dan memotivasi untuk sabar dalam banyak ayat. Wa naha 'anil jaza' wal hala' was sahat. Dan Al-Quran melarang bagi kita untuk ya berlimang dalam kesedihan, al-jaza', kecemasan, al-hala', dan murka, amarah, sahat. Maka Al-Quran memerintahkan kita untuk sabar dan melarang kita untuk kemudian terpuruk dalam tiga hal ini. Kama naha 'anit tajabbur wa 'adamir rahmah wal qasawah fi ayatin katsirah. Sebagaimana Al-Quran melarang kita untuk bersikap keras dan tidak memiliki rahmat dan ya bersikap kasar. Dan Al-Quran melarang ini semua dalam banyak ayat. Wa amara bi ada'i huquqi man lahu haqqun 'alaik. Al-Quran juga memerintahkan untuk menunaikan hak orang-orang yang memiliki hak atasmu. Minal walidain, seperti kedua orang tua kita. Wal aqarib, kerabat kita. Wal ashab, dan teman-teman kita. Wa nahwihim, dan ya yang semisal mereka. Wal ihsani ilaihim qawlan fi'lan. Al-Quran juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, baik secara perkataan ataupun secara perbuatan. Wa dhamma man qassara fi haqqihim. Al-Quran mencela orang-orang yang ya meremehkan hak mereka. Au asa'a ilaihim, atau berbuat buruk kepada mereka. Qaulan wa fi'lan, baik secara perkataan ataupun perbuatan. Kama dhamma man ghala fihim wa fi ghairihim hatta qaddama ridahum ala ridallah wa ta'atahum ala ta'atillah. Ini penting. Sebagaimana Al-Quran mencela orang-orang yang berlebihan kepada mereka dan kepada selain mereka, sampai mengedepankan ridho mereka, mendahulukan ridho mereka daripada ridho Allah. Mendahulukan patuh kepada mereka daripada patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya berlebihan dalam mencintai mereka.
dan meremehkan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan dalam mencintai mereka sama saja meremehkan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak tadi, dua sisi. Berlebihan dalam perkara ini sama saja meremehkan dalam perkara yang lain. Maka ketika seseorang lebih mengedepankan ridho manusia, lebih mengedepankan ketundukan dan kepatuhan kepada manusia, dan harga yang harus dibayar adalah dia menomorduakan ridho Allah, dia menomorduakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bukan sikap pertengahan. Wa amara bil iktisadi bil akli wasyurbi wal libas. Al-Qur'an juga memerintahkan untuk bersikap pertengahan dalam untuk bersikap pertengahan dalam masalah makanan, minuman dan pakaian. Wa naha 'anis saraf. Al-Qur'an melarang untuk berbuat berlebih-lebihan, wa taraf. Sama. Kama naha 'anit taksiri ad-dharri lil qalbi wal badan. Sebagaimana Al-Qur'an melarang untuk berbuat ya meremehkan, berbuat yakni terlalu irit, terlalu pelit dalam masalah makanan, minuman dan pakaian yang itu bisa membahayakan hati dan badan kita. Al-Quran melarang untuk berlebih-lebihan dalam masalah makanan dan minuman, berlebih-lebihan dalam masalah pakaian, demikian pula melarang dalam masalah ya terlalu pelit dalam masalah makanan, minuman dan pakaian. Sebenarnya bisa punya uang untuk membeli makanan yang gizinya cukup, tapi ini cuma makan nasi kucing. Mahasiswa kalau makan nasi kucing itu berarti budgetnya hanya cuma cukup untuk porsi nasi kucing ya. Allahul musta'an. Maka Al-Quran melarang dua hal ini. Ya, Al-Quran melarang dua hal ini. Punya rizki yang cukup, tetapi pakaian sudah compang-camping misalnya, tidak diganti-ganti dari dulu. Ini juga ya ini bentuk meremehkan. Ini bentuk pelit ya. Ini juga dilarang oleh Al-Quran. Ini zuhud Ustaz. Ini bukan zuhud. Antum pelit gitu ya. Padahal punya uang, punya rizki, ya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, tetapi kemudian tidak memakan makanan yang cukup, yang bergizi gitu kan. Kemudian tidak memperhatikan masalah pakaian dan seterusnya. Wabil jumlah, fama amarallahu bi syai'in illa kana wasatan baina khuluqain dzamimain, tafrid au ifrat. Secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali memerintahkan dengan ya sesuatu yang pertengahan. Pertengahan antara dua sikap yang itu tercela, tafrid, meremehkan, atau ifrat, ya berlebihan. Tafrid, meremehkan, ifrat, berlebihan, supaya nggak kebalik. Ini adalah bentuk ya Ustadz Zaid Susanto hafizahullah taala, beliau ketika mengajarkan tema ini ya beliau waktu itu mengajarkan akidah wasithiyah di Ma'had Ilmi Jogja. Beliau mencontohkan ya, supaya tidak terbalik-balik antara ya di santri, tafrid itu maknanya apa, meremehkan atau berlebihan, ifrat itu maknanya apa, meremehkan atau berlebihan. Beliau memberikan isyarat ini, tafrid meremehkan atau ifrat ya berlebihan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, at-tawassut ma'nahu an takuna muwafiqan li syar'i fil kamiyah wal kaifiyah. Yang namanya pertengahan itu adalah sesuai dengan syariat dalam masalah kadar ya, ukuran atau kadar, dan juga dalam masalah tata cara. Ini perhatikan, dua masalah ini patokan pertengahan. Wal ghulu an tazid wat tafrid an tangkus. Dan yang namanya berlebihan itu adalah menambah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat, dan yang namanya meremehkan itu adalah mengurangi dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Kullu umuril khairi qad amara biha syar'u wa amara bil iktsari minha. Setiap perkara kebaikan telah diperintahkan oleh syariat dan telah diperintahkan untuk memperbanyak dalam masalah tersebut oleh syariat. Jadi perkara kebaikan, kalau kita memperbanyak perkara kebaikan tersebut,
Selama itu masih dalam ya koridor tuntunan syariat, maka itu bukan mabuk agama. Allah musta'an. Ini istilah yang tercela sekali. Mabuk agama. Hatta qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud." Bantulah aku untuk dirimu ini dengan memperbanyak sujud. Ya, maka memperbanyak sujud itu bukan hulu, bukan berlebih-lebihan. Ya, selama dalam perkara yang tidak meremehkan perkara yang lain. Banyak sholat tapi kemudian tidak mencari nafkah. Banyak sholat tapi kemudian tidak menuntut ilmu syar'i. Banyak sholat tapi kemudian tidak ya menunaikan hak orang lain. Maka ini namanya berlebihan. Ya, maka kita harus melihat semua ya secara global begitu, tidak hanya melihat satu perkara. Banyak sedekah, ya banyak sedekah, tapi kemudian ya misalnya tidak memperhatikan, tidak menuntut ilmu dalam masalah bagaimana ya harta tersebut harus diberikan, misalnya banyak sedekah tapi kemudian nggak bayar zakat misalnya, demikian. Jadi kita harus melihat perkara syariat secara keseluruhan, tidak boleh setengah-setengah. Lakin fil umuril mahdudah, lau qala qail ana uridu an usalli fin nahari wal laili 6 salawat. Akan tapi dalam perkara yang itu memang sudah ada batasannya di syariat. Sebagaimana ketika seseorang berkata, aku ingin sholat ya di siang dan malam, itu jumlahnya 6 sholat. Padahal yang diperintahkan adalah sholat 5 waktu, tapi orang ini ingin sholat 6 kali. Kulna hadza la yajuz. Maka kita katakan ini tidak boleh. Lianna hadza zulmun wa mujawazah, karena ini adalah bentuk kezaliman dan bentuk melampaui batas. Au qala ana uridu an aj'ala adh-dhuhra 6 rakaat, atau ketika seseorang berkata aku ingin menjadikan ya salat zuhur itu 6 rakaat, maka ini qulna hadza la yajuz, kita katakan ini juga tidak boleh. Wa kadzalika fi infaqil mal, demikian pula dalam menafkahkan harta, la zada wa asrafa qulna la yajuz, seandainya dia kemudian berlebih-lebihan dalam menafkahkan hartanya, ya maka kita katakan tidak boleh. Walau naqasa qulna la yajuzu aidan, kalau dia kekurangan ya meremehkan dalam masalah memberi nafkah, seharusnya suami memberikan nafkah kepada istrinya, tapi kemudian dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka ini tidak boleh. Walaupun istrinya punya penghasilan, walaupun istrinya juga kerja, suami tetap harus memberikan nafkah kepada istrinya, karena itu kewajiban. Yang banyak terjadi ketika suami kerja, istri kerja, maka karena istri sudah punya uang untuk beli makanan, bahan makanan dan lain-lain, istri punya uang, suami nggak memberikan nafkah kepada istrinya, ya melandaskan pada penghasilan istrinya, ini tidak boleh. Ya, suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Walakin al-khairu kulluhu fit tawassut. Akan tapi kebaikan semuanya itu ada dalam pertengahan. Wa khulasatu hadhil qaidah anna al-Qur'ana ya'muru bil i'tidal fil umur. Ringkasan dari kaidah ini adalah bahwa Al-Qur'an itu memerintahkan untuk bersikap pertengahan dalam setiap perkara. La tazid wa la tanqus, jangan berlebih-lebihan dan jangan kekurangan. Faman zada wa shaddada wa ra'a annahu la budda an na'mala hatta fil umuril mustahabbah wa alla nufarrita fi syai'in naqul inna hadza mimma naha anhu syara'. Barang siapa yang menambah sesuatu dalam syariat dan berlebih-lebihan, dan dia berpendapat bahwa tidak boleh, tidak, dia harus melakukan perkara-perkara yang sunnah. Perkara sunnah dia yakini wajib, dan dia meyakini bahwa kita nggak boleh meremehkan perkara ini. Perkara apapun dalam syariat, bahkan perkara yang sunnah wajib bagi kita. Meyakini wajibnya perkara sunnah, ini tidak boleh. Inna hadza mimma naha anhu syara'. Ini termasuk yang dilarang oleh syariat. La taghlu fi dinikum ghairal haqq. Janganlah berlebihan dalam perkara agamamu yang itu ghairal haq, yang itu bukanlah al-haq. Sebagian orang bahkan menjadikan perkara yang itu hanya adat istiadat, perkara yang itu bukan perkara yang disunnahkan, bahkan itu sebenarnya perkara yang dilarang, bahkan termasuk perkara yang wajib. Sebagian orang menjadikan demikian, ini lebih berbahaya lagi. Perkara sunnah saja diyakini wajib, tidak boleh ya masyayikh. Apalagi perkara yang itu tidak ada tuntunannya dalam syariat, yakni bid'ah, kemudian diyakini wajibnya.
Ya, seperti misalnya tahlilan, kematian, mulutan dan seterusnya. Ya, ketika ada tetangga yang tidak ikut, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Memusuhi, memusuhi. Padahal ya kalau kita tanya itu wajib atau tidak? Tidak wajib kata mereka. Tapi dimusuhi yang tidak datang. Nah, bagaimana? Perkara yang sunnah saja, jelas-jelas hukumnya sunnah di syariat, dalilnya sunnah. Kalau kita yakini wajib, kalau kita memusuhi orang yang tidak melakukannya, yakni berarti kita meyakini itu wajib. Ini tidak boleh. Apalagi ya perkara yang itu memang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Harus konsisten. Ya, yang wajib kita harus kita yakini wajib, yang sunnah harus kita yakini sunnah dan seterusnya. Walau qasara wa sara la yubali bil umuril masyru'ah. Dan seandainya dia meremehkan sehingga dia tidak memperhatikan perkara-perkara yang disyariatkan, wa yaqulu ana aktafi bima yajib. Kemudian dia berkata, aku ingin mencukupkan diri pada apa yang wajib. Qulna innahu fatahu khairun katsir. Maka kita katakan dia telah ya dia telah ya menyanyiakan kebaikan yang banyak. Dia telah menyanyiakan kebaikan yang banyak. Lakinnahu laisa kal awwal. Akan tapi orang yang kedua ini tidak seperti orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi yang berlebihan, yang perkara sunnah bahkan dianggap sebagai perkara wajib. Ini berlebihan, ini dilarang oleh Al-Qur'an. Tapi sekarang orang yang kedua, Anda hanya ingin melakukan perkara yang wajib saja. Anda tidak mau melakukan perkara yang sunnah. Anda tahu itu sunnah, tapi Anda tidak mau melakukannya. Anda cuma mau melakukan yang wajib-wajib saja. Maka ini kita katakan engkau telah menyia-nyiakan kebaikan yang banyak. Akan tapi orang jenis kedua ini tidak seperti orang jenis pertama. Fal awwal asyaddu fin nahyi anhu. Orang yang pertama itu lebih parah larangannya terhadap daripada orang yang kedua. Watsani fatahu khairun katsir walakin la yuqalu lahu innaka asabta. Orang yang kedua kita katakan engkau telah menyia-nyiakan kebaikan yang banyak, akan tapi tidak boleh kita katakan kepadanya engkau telah berbuat kesalahan atau keburukan. Engkau telah berbuat keburukan. Tidak kita katakan kepadanya. Ya. Ini kesalahan dari sisi engkau telah melewatkan banyak kebaikan, menyia-nyiakan banyak kebaikan, ya, tidak mau sholat sunnah, tidak mau puasa sunnah, hanya mau sholat wajib, puasa wajib. Bahkan bisa jadi sholat wajibnya hanya yang wajib-wajib saja, gitu, cuma baca Al-Fatihah, nggak baca doa iftitah dan juga nggak baca surat pendek, cuma mencukupkan diri pada yang wajib-wajib saja di seluruh perkara misalnya. Bagaimana hukumnya? Maka kita katakan engkau telah menyia-nyiakan kebaikan yang banyak, tapi tidak boleh kita katakan kepada dia engkau telah berbuat keburukan. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi qala la azidu ala hadza wala anqus. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang yang berkata, aku tidak mau menambah dari hal ini dan juga aku tidak mau menguranginya. Yakni ketika ada seorang badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang diwajibkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab tentang 5 rukun Islam. Maka orang ini berkata, aku tidak mau menambah dan juga tidak mau mengurangi. Yakni nggak mau sholat kecuali sholat yang cukup 5 waktu itu saja. Nggak mau sholat sunnah. Nggak mau ya zakat kecuali yang diwajibkan, nggak mau puasa kecuali yang diwajibkan, dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, dakhalal jannah, bersabda tentangnya, dakhalal jannah in sadaq. Dia akan masuk surga jika dia menepati perkataannya tersebut. Falhasil anna hadza amrun yanbaghi an natafattan lahu aidan. Maka intinya adalah bahwa ini adalah perkara yang wajib bagi kita untuk memperhatikan masalah ini juga. Hatta fid da'wati ila Allah nakunu wasatan bainat tahawun wa tafrid. Maka wa bainal ghulu wa tasdid. Ya, bahkan dalam masalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus pertengahan. Kita harus ya memperhatikan masalah pertengahan ini. Kita harus bersikap pertengahan dalam setiap perkara. Bahkan dalam masalah berdakwah kepada Allah kita harus pertengahan antara meremehkan dan ya kekurangan dan juga antara berlebihan. Ya, berlebihan dan melampaui batas. Ad-da'watu ila Allah bil hikmah wal adl minal hikmah. Dakwah kepada Allah itu harus dengan hikmah dan keadilan itu adalah bagian dari hikmah. Wa minal hikmati mura'atul hal. Di antara hikmah adalah memperhatikan kondisinya. Qad yakunu mathalan min ghairil hikmah an tad'u fi kulli waqti li alla yamallan nas. Dan bisa jadi yang bukan termasuk hikmah adalah engkau berdakwah dalam setiap waktu. Ini bukan termasuk hikmah. Ya, kenapa?
Tidak boleh kita ya setiap ketemu orang kita menasihati dia misalnya, ini bisa jadi orang akan bosan. Walihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahadu ashabahu bil mau'izah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memberikan nasihat kepada para sahabat beliau, wa yatakhawwalahum bil mau'izah, ya eh, memberikan nasihat, tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW itu tidak selalu dalam setiap bertemu para sahabat beliau tidak selalu memberikan nasihat. Yani falikulli maqamin maqal. Maka dalam setiap ya perkaranya itu ada setiap kondisinya itu ada ya perkataannya masing-masing. Fal insanul hakim ya'rifu dzalik. Dan orang yang bijak itu mengetahui hal ini. Rubbama takunu fi makanin la yunasibu an taqula syai'an walakinnaka taquluhu fi makanin akhar. Maka bisa jadi dalam sebuah tempat tidak pantas bagi engkau untuk berkata sesuatu, akan tapi itu baru pantas untuk diucapkan di tempat yang lain. Au fi waqtin akhar fi nafsil makan, atau di waktu yang lain tapi di tempat yang sama. Yani likulli maqamin maqalun. Di setiap tempatnya itu ada perkataannya yang sesuai dengan ya kondisinya, sesuai dengan tempat tersebut. Wal muhim anna al-insana yajibu an yakuna wasatan fi jami'i umurihi, hadza ma yad'u ilaihi al-Qur'an. Ya, inti poin pentingnya adalah bahwa manusia itu wajib untuk bersikap pertengahan di setiap perkara, di semua perkaranya. Inilah yang didakwahkan, inilah yang diseru, inilah yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk adil dan untuk berbuat baik dan untuk ita'i dzil qurba. Ya. Berbuat baik kepada kerabat. Takunu adlan fi jamil umuri la tufrid wa la tufarrid. Yakni ketika Allah memerintahkan untuk berbuat adil, apa yang dimaksud adil? Yakni berbuat adil dalam setiap perkara, maksudnya adalah la tufrid, jangan engkau berbuat berlebihan, wala tufarrid, dan jangan engkau berbuat ya meremehkan. Maka ini adalah tuntunan dari Al-Qur'an, tuntunan syariat, harus bersikap pertengahan dalam setiap perkara. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.